saya akan menjelaskan tentang mental health atau kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa itu adalah tingkatan kesejahteraan psikologi atau ketiadaan gangguan jiwa pada seseorang. Mental illness adalah dasar emosi yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari termasuk cara berpikir, berkomunikasi dengan orang, ketahanan psikologi, dan rasa percaya diri. Gangguan kesehatan itu ada 9. Yang pertama itu ada gangguan cemas, di mana penderita itu merasakan rasa cemas yang berlebihan, rasa takut, dan fobia terhadap sesuatu. Yang kedua itu ada gangguan suasana hati atau mood disorder. Pasien itu akan merasa sedih terus-menerus atau dia tuh merasa bahagia yang berkepanjangan. Yang ketiga itu ada gangguan psikotik, ditandai dengan halusinasi, delusi, mempercayai hal yang tidak terjadi. Yang keempat itu ada gangguan makan atau eating disorder. Penderita akan merasakan anoreksia yang berlebihan, jadi dia tuh kayak merasa berat badan dia naik padahal gak naik. Yang kelima itu ada gangguan obsesif dan kompulsif. Pasien akan melakukan hal yang sama secara ulang. Jadi misalnya dia udah membenahi rumah, dia akan terus melakukan secara berulang. Yang keenam itu ada gangguan kontrol impuls dan kecanduan atau ICAD. Penderita akan melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Yang ketujuh ada gangguan kepribadian atau personality disorder. Penderita akan mengalami pola pikir, perasaan, dan perilaku yang berbeda dengan orang banyak. Contohnya itu kayak takut ditinggalkan seseorang. Yang kedelapan itu ada PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Penderita akan mengalami traumatik yang berlebihan. Contohnya itu kayak penderita telah mengalami pelecehan seksual, pemerkosaan, kejadian yang mengerikan, dia tuh akan mati rasa secara berlebihan. Yang terakhir itu ada gangguan disosiatif. Di sini tuh disosiatif itu paling parah di antara yang lainnya karena dia itu akan mengalami perubahan dalam ingatan secara permanen terhadap dirinya maupun lingkungan sekitarnya. Penyebab seseorang terkena gangguan kejiwaan itu yang pertama ada faktor genetik, yang kedua itu ada faktor obat-obatan, yang ketiga stres, yang keempat itu keadaan traumatik, yang kelima itu ada dari gangguan otak cedera. Jadi kapan sih aku harus ke psikiater? Jika kalian mengalami 4B ini, kalian harus wajib ke psikiater. Yang pertama itu ada stres atau penderitaan. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa penderitaan aku tuh berat, itu kalian harus waspada ya. Yang kedua itu ada disfungsi atau ketidakmampuan. Contohnya kayak kamu gak bisa bahagia, kamu insecure, kamu gak bisa makan gitu. Yang ketiga itu ada dangers atau perilaku berbahaya. Jadi kalau misalnya kamu udah ngerasa aduh aku ngebayain diri aku sendiri nih, kamu harus waspada juga. Yang terakhir itu ada deficiency atau perubahan perilaku yang dapat diamati. Contohnya kayak gak biasanya kayak kamu tuh sedih terus menerus, bahagia berlebihan, itu juga harus diwaspadai. Jadi jika kalian sudah mengalami 4B ini, kalian harus wajib ke psikiater.